warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada Bang Info tentang pola interaksi sosial selama pandemi. Bagaimanakah cara yang efektif untuk kita berintegrasi dengan siswa lain, sedangkan selama COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara sesama? Yang pasti kita harus ikut anjuran pemerintah ya. Yaitu protokol kesehatan seperti masker, menjaga jarak 1,5 meter. Menurut Abang cuma itu aja sih yang perlu diperhatikan. Pertanyaan kedua, menurut Abang bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Interaksi di sekolah ya, mungkin di sebagian siswa ya ada yang pakai masker, ada yang enggak. Mungkin sebagiannya enggak terlalu peduli ya dengan COVID ini. Tapi bagi Abang kalau berdampak di sekolah mungkin lebih cepat lah ya interaksinya. Soalnya kita kan dengan siswa-siswa kan rame gitu. Nah, jadi memang balik seperti jawaban yang pertama tadi, memang harus menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu aja. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID ini? Kalau dampak positif menurut Abang ya kita lebih dekat dengan keluarga ya. Soalnya kita kan dianjurkan untuk di rumah. Jadi rasa kekeluargaan tuh lebih terasa. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua kita lebih bisa mengingat Tuhan ya. Soalnya kita kan itu kan udah ya ini COVID, ini wabah yang diberi oleh Yang Kuasa ya, kita harusnya semakin sadar lah dan semakin bisa mempelajari ilmu-ilmu agama lagi. Soal kita tahu bumi ini mungkin semakin tua, itu kata orang kan. Kalau untuk yang dampak negatifnya, Abang rasa dampak negatifnya kurangnya interaksi ya dengan lingkungan. Kita hanya disuruh di rumah, kurangnya interaksi dengan masyarakat sekitar. Terus misalnya adapun sedikit mengganggu ibadah kita seperti sholat Jumat ya. Sholat Jumat berjarak-jarak, safnya dijarakkan atau mungkin di rumah aja, itu sedikit mengganggu menurut aku. Itu aja. Pertanyaan keempat, apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Jujur kalau pribadi Abang mengganggu ya. Soalnya kita ngomong kan tutup masker itu kalau Abang pribadi agak sesak nafas. Jadi tapi itu sisi buruknya, sisi baiknya mungkin COVID ini bisa kita hindari ya karena kita memakai protokol kesehatan. Menurut Abang itu aja. Pak, terima kasih atas waktunya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujiana dari kelas 3. Jadi di sini saya ingin mewawancarai kakak kelas yang bernama Vanessa Tania. Langsung memasuki pertanyaan pertama ya Kak. Pertama, bagaimana cara yang efektif untuk kita berinteraksi dengan siswa, sedangkan selama COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara sesama? Pada saat pandemi COVID ini biasanya kalau ingin berinteraksi itu dengan menggunakan chat-chat atau chat seperti aplikasi WhatsApp, atau ingin video call dengan aplikasi jarak jauh seperti Zoom Meeting, Webex Meeting, atau Google Meeting dan lain-lain sebagainya. Kalau ketika bertemu langsung, apa yang kakak lakukan? Apa menjaga jarak? Tetap mematuhi protokol dan menjaga jarak, dan tidak terlalu banyak pembicaraan. Terus menurut kakak bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID-19? Kalau di sekolah kan kita pada saat pandemi COVID itu memakai sistem setengah-setengah. Jadi tetap mematuhi protokol, menjaga jarak, dan membuat tanda silang pada meja yang telah ditentukan untuk menjaga jarak. Kemudian, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 ini? Kalau untuk dampak positifnya, mungkin kalau untuk kota akan menjadi bersih karena tidak terlalu banyak orang yang keluar. Kalau negatifnya, untuk pendidikan, siswa banyak yang tidak mengerti materi karena jarak jauh, pembelajaran jarak jauh itu sulit dimengerti untuk siswa. Itu. Terus, apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Kalau untuk awal pandemi COVID ya, tapi
karena sekarang sudah mulai terbiasa. Iya, terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Kak, saya Maria Tiffany Subarani dari kelompok 3 mengawancara salah satu siswa semasa dengan Hafiz Yuda Panjaitan. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara yang efektif untuk kita berinteraksi dengan siswa, sedangkan selama COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak antar sesama? Menurut pengalaman pribadi, bisa melalui handphone, bisa juga melalui berbicara dengan jarak tertentu. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Abang, bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Sangat terhambat, terkadang berbicaranya kurang jelas karena ditutupi masker, terkadang juga susah membedakan antara yang satu dengan yang lain. Dan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 ini? Positifnya lebih dekat dengan keluarga karena lebih sering di rumah. Negatifnya terkadang seperti yang tadi, susah membedakan yang satu dengan yang lain, susah komunikasi, dan menjadi terhambat interaksi antara yang satu dengan yang lain. Pertanyaan terakhir, apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Sangat, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita kurang mengetahui bentuk wajah yang satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salan dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 Kota Singapura yang bernama Fatur Rahman Rafiq dari 10 IPA 1. Jadi Rafiq, bagaimanakah cara yang efektif untuk kita berinteraksi dengan siswa lain, sedangkan selama COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak antar sesama? Cara untuk menjaga interaksi selama COVID-19 ini sedikit sulit bagi saya, tapi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa kalau kita masih bisa berinteraksi walaupun tidak sesering dahulu. Jadi yang pertanyaan kedua, menurut Rafiq, bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Menurut saya tidak seperti yang saya bayangkan, di mana semua orang akan menjaga jarak dan juga semua orang akan memakai masker ketika berbicara atau berinteraksi. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan masker dan jarak untuk berbicara atau berinteraksi kepada orang-orang lain sangatlah dekat. Apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID ini? Dampak positifnya bisa dilihat dari udara yang sudah tidak tercemar dan semua populasi di udara dan di lautan pun mereda. Tapi sisi negatifnya sangat banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia karena virus tersebut. Apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Ini menurut sudut pandang orang pribadi. Menurut saya sendiri ini agak mengganggu karena nafas saya terasa sesak saat menggunakan masker sekaligus berbicara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Francisca dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 yang bernama Reva Yulianti. Baiklah Kak, pertanyaan pertama, bagaimana cara yang efektif untuk kita berinteraksi dengan siswa, sedangkan selama COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara siswa? Pandemi bukan untuk penghalang kita untuk berinteraksi dengan lain, walaupun pemerintah mengajarkan kita tidak boleh berinteraksi selama mungkin. Tapi kita bisa berinteraksi dengan medsos, yaitu WA atau Zoom meeting yang lainnya, karena teknologi sekarang semakin canggih. Pertanyaan kedua, menurut Kakak, bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Interaksi di sekolah lumayan terbatas karena selama pandemi kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 ini? Dampak positifnya kita menjadi dekat dengan keluarga, sedangkan dampak negatifnya kita menjadi
terbatas untuk melakukan apapun yang ingin di luar lah. Pertanyaan terakhir, apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Di awal pandemi mengganggu interaksi karena kita belum terbiasa. Lama-kelamaan itu menjadi terbiasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Budiman dari kelompok 3. Saya di sini ingin mewawancarai Bang Gading selaku ketua OSIS di Sekolah Negeri 1 Singapura. Dan jadi pertanyaan pertama, bagaimanakah caranya efektif untuk kita berinteraksi dengan siswa lain sedangkan selama COVID kita dianjurkan untuk menjaga jarak antar sesama? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Fadlan yang telah memberikan pertanyaan kepada Abang. Menurut Abang sendiri, pandemi itu bukan alasan untuk kita kurang dalam komunikasi. Jadi kita bisa komunikasi lewat daring seperti Zoom, Meet, atau Webex. Jadi pandemi ini bukan alasan untuk kita tidak bersilaturahmi dengan yang lain. Terus sekarang kan udah nggak seketat dulu. Jadi di sekolah pun kita sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain seperti biasa. Menurut Abang, bagaimana interaksi di sekolah selama pandemi COVID ini? Menurut Abang sih, di tahun 2020 pas Abang pertama kali masuk di sini, Abang nggak kenal siapa-siapa, jadi kayak semua orang tuh pakai masker. Kita susah melihat muka orang. Terus di masa pandemi yang seketat dulu, kita tidak bebas, misalnya bukber sama lokal, jalan-jalan sama lokal. Namun pada saat ini karena sudah dilonggarkan, bertahap mungkin akan kembali lancar seperti dulu. Dan pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID ini? Dampak positif dari pandemi sebenarnya tidak ada, namun jika dikaji lebih lanjut, seperti Abang baca di internet, dari dampak pandemi ini yang pertama yaitu kan kita PPDB, jadi di rumah aja lah istilahnya, di rumah aja. Jadi kita tidak melakukan aktivitas keluar seperti ke kantor, mungkin ke kafe nongkrong sama teman dan lain-lain. Jadi kita tidak menggunakan kendaraan bermotor. Dari kendaraan bermotor ini kita dapat mengurangi polusi, di mana kita sama tahu bumi kita lapisan ozonnya sudah menipis. Dan yang membaca juga karena pandemi ini lapisan ozon bumi kita sudah kembali normal, setidaknya kembali normal seperti biasa. Terus dampak negatifnya ya sebenarnya cuma satu sih, silaturahmi kita mungkin terbatas. Pertanyaan terakhir, apakah penggunaan masker mengganggu interaksi sosial kita dalam berkomunikasi? Kalau menurut Abang sih bisa iya bisa enggak. Kalaupun pakai masker kita juga bisa tertawa bersama kawan-kawan, tetapi dengan pakai masker menurut Abang kita tidak bisa melihat ekspresi wajah